Nah, Bapak Ibu udah baca ya beberapa teks yang saya sediakan ya di G-Class. Jonathan Brown itu eh, Muslim ya, dia kulit putih, memang mengajar di Amerika ya, di apa dia ngajarnya di Georgetown University ya di Washington DC begitu ya. Dia convert tuh ke Islam begitu ya. Jadi itu sengaja teks yang saya sediakan ya dari scholars yang cukup tinggi ya ini akademisnya ya dan Islam. Kalau Abdullah Said dia profesor di Australia ya, dia juga juga Muslim ya. Jadi kalau menjadi kebiasaan yang baik ya kalau kita baca tentang Islam sebisa mungkin baca juga dari scholars Islam langsung ya first hand begitu ya. Tentu boleh ya baca scholars Kristen karena banyak juga scholars Kristen yang studi Islamologi eh, cukup tinggi juga akademisnya ya dan biasanya cukup objektif, tetapi baca dari Muslim scholars langsung itu selalu sangat berharga ya untuk menjadi landasan pemahaman kita. Nah, dari texting Bapak Ibu ya, ya beberapa hal menarik perhatian ya. Misalnya ada yang menyebut bahwa uh, sebenarnya Islam di dalam historical account-nya ya, di dalam sejarahnya juga mengkonfirmasi ya sumber-sumber Kristiani ya atau uh, menggambarkan perkembangan Islam itu sebagai bagian dari kelanjutan nabi-nabi Yahudi dan juga nabi-nabi Kristen. Begitu ya, misalnya ada Legend of Bahira itu ya, di mana Bahira itu digambarkan sebagai pendeta Kristen yang melihat tanda kenabian ya di dalam diri Muhammad ya. Lalu juga ada Waraka ya, itu eh, kerabat Muhammad juga yang menenangkan Muhammad justru ketika dia dilanda keresahan ya karena tidak memahami ketika pewahyuan itu terjadi ya ketika ayat-ayat Quran itu diturunkan terus Muhammad ketakutan ya tetapi yang menenangkan itu justru adalah Waraka yang di dalam berbagai tafsir itu digambarkan sebagai orang Kristen begitu ya sehingga eh, Islam itu tidak muncul di dalam vakum ya begitu saja dari surga begitu ya, melainkan juga di dalam tradisi nabi-nabi begitu ya, dan nabi-nabi yang terdahulu dan juga kitab-kitab yang terdahulu ya. Dan kitab-kitab yang terdahulu itu ya, Taurat, Injil, Zabur ya, itu juga dikonfirmasi begitu ya, bahkan di dalam Quran sendiri ya. Nah, sehingga ada kontinuitas yang dibangun di dalam narasi ini. Ya, tentu juga ada problem ketegangannya ya yang muncul juga dan Bapak Ibu juga mencermati ya misalnya di dalam chapter yang Bapak Ibu baca dari bukunya Abdullah Said ya tentang Quran ada bagian-bagian tuduhan dari ayat-ayat Quran terhadap kitab-kitab Kristen yang dianggap sudah terdistorsi ya tahrif itu ya istilahnya ya dan tentu ada perdebatannya di dalam tafsir-tafsir Quran ya. Sebenarnya yang dimaksud tahrif itu apakah wordingnya kitab suci orang Kristen itu yang berubah atau meaningnya ya interpretasinya terhadap kata-kata itu ya. Lalu Abdullah Said mengutip ya beberapa penafsir ya, misalnya Razi atau Tabari ya, yang menganggap kalau perubahan huruf itu mungkin kecil kemungkinannya karena kan komunitasnya masih membaca dan menjaga ya. Sehingga kalau ada yang berubah secara huruf nanti akan ada yang mengoreksi ya. Nah, keyakinan semacam ini kan juga diyakini oleh umat Islam tradisional sendiri ya bahwa ketika ayat-ayat Quran itu dilafalkan di komunitas itu banyak yang bisa melafalkan itu dengan sempurna dan mewariskannya ya di dalam tradisi verbal, tradisi lafalan itu ya. Nah, sehingga begitu dituliskan dan dikanonisasi, Quran itu juga masih banyak ya penghafal-penghafalnya yang bisa dengan baik ya
menuliskan itu dan seluruh komunitas itu menjaga sebenarnya gitu ya. Dan terutama untuk Quran ya, sebenarnya kita bisa dengan cukup rasional yang memahami Quran itu kan kalau dibacakan itu dilantunkan begitu ya. Jadi buat kita ya, kalau kita misalnya ayat Alkitab aja ya, kadang-kadang kita tuh hafalnya ayat Alkitab karena ada lagunya. Ya, kalau kita nyanyi lagu seperti Rusa ya, Rindu Sungaimu gitu ya, kita sebenarnya melantunkan bagian-bagian Mazmur begitu ya. Tapi itu kita hafal dan bisa dengan cukup baik sampai kata per kata melantunkan itu karena di benak kita lagu itu yang terngiang dan kita nyanyikan. Begitu ya. Nah, kita bisa bayangkan yang melantunkan Quran juga menjalani proses yang seperti itu ya. Eh, Kalau kita misalnya apa sih lagu yang populer sekarang? Apakah ini ya? Eh, Misalnya lagu dari Amsal begitu ya, apa soal eh, hikmat ya, yang dari Tuhan gitu ya, itu coba kita coba ini ya apa, kalau kita mau lantunkan kita pasti mikir ya lagu apa yang kita ini ya, yang kita ingat ya, terus nanti oh kita ingat lagi gitu ya, atau lagu-lagu yang terutama lagu-lagu modern ya yang di kalangan gereja karismatik itu sering dinyanyikan ya. Nah, itu cepat ya. Karena mungkin lebih kontemporer ya. Terus gereja-gereja karismatik juga sering menggubah lagu itu ya pakai ayat-ayat Alkitab ya. Eh, Even ayat-ayat Alkitab yang katakanlah di gereja-gereja yang lebih tradisional itu lagunya sering dikritisi ya. Oh, ini doktrinalnya mungkin meleset atau menyeleweng atau apa gitu ya. Misalnya apa anggur baru tercurah ya. Eh, Wah, itu kan lagunya bersemangat dan kita sukai ya. Ratakan jalan bergelombang gitu ya. Oh, kita langsung terbayang itu ayat-ayat tertentu ya, dan itu muncul dari ayat-ayat Alkitab sendiri begitu ya. Terus nanti ada yang gereja tradisional yang picky ya, terus bilang kalimat ini salah gitu ya. Nggak boleh nyanyiin ya, terus dikecam gereja karismatik dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi lagu-lagu itu justru yang menolong kita seringkali juga mengingat ayat-ayat Alkitab tertentu ya, yang ayat Alkitabnya kita nggak ingat tapi ingat lagunya, terus kita jadi berusaha menghidupi ayatnya lagi ya, bahkan di dalam liturgi dan ibadah dan juga kehidupan kita ya. Kalau kita lagi ngafe terus terngiangnya lagu itu ya, kita akan berusaha menghidupi lagu itu juga gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan ya, makanya klaim umat muslim tradisional adalah ketika berusaha dituliskan ya ayat-ayat Quran itu masih banyak tuh yang bisa menghafal dan melantunkan dengan sempurna ya. Dan itu kan kurun waktunya cukup cepat ya dari zaman Muhammad hidup ya. Memang di dalam zaman Muhammad hidup tidak ada penulisannya, melainkan terus dilafalkan dan diwarisi dalam tradisi verbal. Tapi mulai dikumpulkan zaman Khalifah Abu Bakar ya. Jadi itu waktunya cukup cepat tuh. Ya, bandingkan misalnya dengan ayat-ayat Alkitab ya, yang waktunya memang lebih panjang ya. Kalau perjanjian lama makan ratusan tahun ya kristalisasinya. Lalu kalau yang perjanjian baru puluhan tahun juga ya. Eh, Manuskrip yang paling early itu diyakini surat-surat Paulus itu diestimasi sekitar tahun 50-an ya, mungkin 55 AD begitu ya. Berarti puluhan tahun setelah eh, masa hidupnya Yesus sendiri ya. Karena di dalam zaman gereja mula-mula ketika habis Yesus mati dan bangkit begitu ya, yang menghayati cerita itu dan kisah itu diwarisi itu masih banyak ya orang-orangnya, sehingga tidak terasa ada kebutuhan menuliskan dalam bentuk teks begitu ya. Yang muncul duluan surat-surat Paulus itu ya, yang berusaha mengadres masalah-masalah tertentu di jemaat mula-mula yang lebih pressing, lebih mendesak begitu ya. Nah, dan itu pun tahun 55 ya, dan Paulus bukan murid Yesus langsung ya, walaupun menjumpai
di dalam epifani ya, pengungkapan ilahi ya di dalam jalan ke Damsyik itu begitu ya. Dan disaksikan juga oleh Paulus sendiri dalam surat-suratnya begitu. Nah, jadi ada jarak waktu ya, ada yang bukan murid langsung juga ikut menulis begitu ya. Jadi kompleksitasnya Alkitab Kristen itu mungkin memang eh, lebih rumit begitu ya dibandingkan dengan jangka waktu misalnya Quran dituliskan dan dikanonisasi gitu ya, terus diwariskan ya, dan diyakini di zaman Khalifah Utsman kanonisasi itu ya, dialek-dialek yang lainnya sudah dimusnahkan, terus sudah ada yang disetujui sebagai kanon yang cukup stabil ya. Walaupun ada scholars yang modern ya, yang revisionis seperti Munim Siri, yaitu profesor di Notre Dame University ya, dia orang Indonesia ya, melakukan juga banyak seminar-seminar di kalangan Muhammadiyah dan UIN ya, di YouTube mudah juga ditemukan begitu ya. Itu yang lebih menggambarkan perkembangan Quran juga mungkin lebih complicated daripada yang diyakini secara tradisional oleh umat Islam ya. Menjalani berbagai proses revisi-revisi juga sampai bentuk yang diwarisi sekarang begitu ya. Nah, itu tapi pandangan dan ajarannya mungkin di kalangan Islam yang sangat tradisional dianggap juga cukup mengejutkan dan bisa cukup kontroversial ya. Tapi itu mungkin buat kali lain ya. Diskusi kita. Di dalam bagian-bagian yang ini memang saya berusaha menyajikan bacaan-bacaan dari Muslim scholars yang akademisnya mumpuni, tetapi cukup tradisional ya. Walaupun Abdullah Said menulis juga tentang pandangan Ulil Abdallah begitu ya, yang bisa juga cukup kontroversial karena dianggap cukup liberal begitu ya. Jadi spektrumnya Abdullah Said cukup luas juga sebenarnya ya. Kalau bacaan dari Jonathan Brown memang itu tradisi sejarah yang diyakini umat Islam secara tradisional ya, jadi nggak terlalu banyak komplikasi. Tapi begitu Bapak Ibu baca Abdullah Said, mungkin sih di situ juga terselip banyak perdebatan yang bisa cukup rumit juga begitu ya. Jadi yang Bapak Ibu hadapi ya dari bacaan-bacaan itu dan juga dari video rekaman diskusi tahun lalu ya adalah antara Kristen dan Islam memang ada tautannya. Bahkan sejarah Islam sendiri menggambarkan munculnya juga muncul dari tradisi yang mendapatkan blessing tokoh-tokoh Kristen tertentu seperti Legend Bahira ya atau Waraka begitu ya. Tetapi juga ada ketegangan karena ada kritik balik juga ya dari Quran terhadap Alkitab dan juga terhadap komunitas orang Yahudi dan orang Kristen ya di zaman di zaman Quran itu diturunkan itu sendiri ya. Nah, sehingga bagaimana tafsir dan menghadirkannya ya realitas ini juga bisa punya derajat kebebasan tertentu ya. Kalau Bapak Ibu mau menekankan ketegangannya ya bisa ya, dan ada ya dari sisi Kristen terhadap Islam maupun dari Islam terhadap Kristen, tapi tautan-tautannya ya, ayat-ayat relasi yang lebih friendly ya bahkan dari Quran terhadap Kristen dan Yahudi juga ada. Tinggal kita mau fokus dan emphasisnya ada di mana ya. Sebenarnya ada derajat kebebasan itu. Nah, scholars Islam maupun Kristen ya banyak yang notice ya permasalahan ini ya, dan mengusulkan ya misalnya bahwa relasi antara Kristen dan Islam itu mirip sebenarnya antara relasi Kristen dengan Yahudi. Ya, orang-orang Kristen membaca kitab PL, tetapi juga kitab PB itu kalau dibaca tampak ada kritik juga ya terhadap tradisi-tradisi yang diwarisi oleh tradisi Yahudi yang tradisional begitu ya. Misalnya ya banyak scholars Kristen yang dengan cepat membaca surat Galatia atau surat Roma ya atau bahkan juga Injil Matius dan bilang bahwa tradisi Yahudi dan Farisi itu basically legalistik begitu ya. Namun tentu ada scholars Kristen juga yang sekarang lebih generous ya dan bilang bahwa lo maksud Paulus atau Matius misalnya menulis bagian-bagian yang terasa pedas itu ya,
itu sebenarnya bukan derogatif ya, bukan ingin menghancurkan ya tradisi-tradisi PL atau kepercayaan Yahudi ya. Kita harus ingat bahwa Matius orang Yahudi, Paulus orang Yahudi juga begitu ya. Tetapi mereka itu pergumulannya adalah menggambarkan bagaimana ya menghidupi iman itu ya di dalam perjanjian yang diwarisi dari Abraham, Ishak dan Yakub dan Israel, tetapi di dalam terang Kristus ya, karena Kristus sang pistis itu, sang iman itu dan sang firman itu sudah datang. Begitu ya, sehingga selain ada kontinuitas dari perjanjian lama ya, karena Kristus itu digambarkan memenuhi ya berbagai bagian dari perjanjian lama, tetapi juga ada ketegangan ya yang berupa kritik-kritik ya. Dan tentu saja tradisi kekristenan tidak sama ya di dalam perkembangannya dengan tradisi Yahudi ya, sehingga di situ juga terjadi ketegangan tertentu tuh. Dan di dalam sejarah kita juga tidak bisa menyangkali ya ada perkembangan sejarah yang membaca kekristenan atau Alkitab itu terus jadi antisemitis. Ya, kita jangan lupa Hitler itu muncul dari negara Kristen ya, itu negaranya Martin Luther, itu Jerman begitu ya. Tetapi ternyata bisa ya menghadirkan arus yang sangat anti-Semit semacam itu ya, yang diusung oleh Hitler ya, dan juga disetujui ya oleh banyak pihak dan gereja pada zamannya, begitu ya, sehingga uh, scholars Kristen yang sekarang ya juga sangat memahami ya, jangan sampai ya kita membaca Alkitab yang berbuahkan hal yang semacam itu lagi ya, yang menghasilkan penindasan dan kengerian ya terhadap orang yang kita anggap berseberangan ya, karena kan slogannya adalah Yahudi itu pembunuh Yesus ya, sehingga mereka sampah, parasit dan boleh dihabisi begitu ya. Nah, jadi kalau pembacaan Alkitab itu tidak menguntungkan ya, kita bisa ya terjebak ke dalam gaya tafsir yang sangat fundamentalistis dan bahkan sangat violence semacam itu ya. Dan di dalam tradisi-tradisi pembacaan tertentu ya, orang Kristen di Amerika gitu ya, mereka yang belajar sejarah juga menyadari bahkan perbudakan ya terhadap orang hitam di Amerika itu juga dijustifikasi oleh ayat-ayat Alkitab begitu ya. Sehingga di dalam relasi yang ada ketegangan dan tautan itu ya, persoalan tafsir dan hermeneutik juga jadi kritikal. Ini relasi semacam apa yang kita coba hadirkan ya di dalam tafsir kita begitu ya. Nah, mungkin sampai situ dulu kali ya paparan atau pengantar ya dari bagian-bagian yang Bapak Ibu baca ya. Tentu minggu-minggu ke depan kita akan coba lagi ya Bapak Ibu baca lagi beberapa hal yang menjadi bagian konflik juga ya antara tradisi Kristen dan Islam, terus kita bisa diskusikannya. Tapi malam ini sampai di sini dulu. Ada komentar atau pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan. Pertanyaan? Yang buka kamera ada Bu Indi, Pak San, sama Pak Stephen. Silakan kalau ada komentar pertanyaan. Kalau yang menyembunyikan wajah. Silakan kalau ada komentar. Mic Bapak ini kecil tiba-tiba suaranya. Oh, sorry. Cam itu ada Bu Indi, Pak San, dan Pak Stephen. Mungkin ada komentar. Atau ada pertanyaan, apa aja? Silakan. Masih coba ini sih Pak, menyerapi baru ngeh juga yang seperti Bapak tadi sampaikan tentang ternyata iya ya Islam sama Kristen kalau mau ditarik garisnya juga mirip juga Kristen dengan Yahudi. Sampai situ saya masih coba menyerap sih. Oke, iya. Jadi ya maksud analogi itu ya adalah bahwa supaya kalau kita tuh yang dari umat Kristiani ya seolah-olah nggak paham gitu ya. Kok bisa ya yang umat Islam misalnya
berpikir ya. Misalnya dari texting Bapak Ibu ya, yang beberapa kali muncul ya adalah kok bisa ya umat Islam berpikir Parakletos itu yang dijanjikan di kitab Yohanes itu menunjuk kepada Muhammad ya. Kok apa umat Islam tuh nggak tahu ya bahwa tafsir itu sebenarnya adalah menunjuk kepada Roh Kudus, begitu ya. Nah kita harus ingat ya, tafsir itu kan nggak eksplisit ya. Di Kisah Para Rasul ketika turunnya Roh Kudus itu tidak ada kalimat eksplisit itu yang bilang bahwa oh inilah penggenapan yang ditulis di Parakletos begitu ya. Karena kitab Yohanes itu mungkin juga ditulisnya itu lebih late ya daripada tulisan Kisah Para Rasul yang diestimasi ditulis oleh Lukas begitu ya. Jadi juga waktu Lukas menulis mungkin dia tidak mengacu ya kepada tulisan Parakletos itu begitu ya. Dan di kitab Yohanesnya sendiri juga tidak ada yang eksplisit bilang bahwa Parakletos itu adalah nanti Roh Kudus begitu ya. Itu kan adalah sang penghibur begitu ya. Sehingga juga kalau Bapak Ibu baca dari chapternya Jonathan Brown ya, di situ juga dibilang bahwa bukan kali yang pertama ya ada seorang pemimpin agama itu mengklaim bahwa Parakletos itu mengacu kepada dirinya. Ya, pendiri Manichaeism itu di sekitar abad keempat itu satu bagian kelompok keagamaan yang Agustinus juga sempat join di situ ya karena di masa mudanya Agustinus itu lebih tertarik ya kepada Manichaeism daripada kekristenan. Nah itu juga mengklaim bahwa Parakletos itu menunjuk kepada Mani itu pemimpin agamanya itu gitu ya. Nah sehingga jangan heran ya kalau ini tafsir ya. Terus bahwa Bapak Ibu tuh jadi heran bahwa kok umat Islam bisa berpikir yang seperti itu ya. Nah Bapak Ibu harus bayangkan ya misalnya bahwa orang Yahudi ya akan berpikir, loh kok Mesias bisa ditafsir sebagai Yesus? Begitu ya. Atau baca kitab Yesaya yang di situ ada bagian di mana ada seorang perempuan muda akan melahirkan anak begitu ya. Kok itu ditafsir sebagai perawan Maria begitu ya. Nah, jadi orang Israel ya yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias ya akan mempertanyakan hal yang sama. Kok orang Kristen ini ya tafsirnya kok bisa seperti itu begitu ya, padahal untuk tradisi umat Kristiani ya itu yang diyakini ya sebagai tafsir yang benar begitu ya dan jelas begitu. Ya jadi kalau kita lupa ya bagaimana sih ketegangan itu ya yang terjadi ya antar berbagai agama. Coba bayangkan lagi aja relasi antara Kristen dan Yahudi ya. Kita akan langsung nangkep gambarannya gitu ya bahwa persoalan tafsir ini memang tidak pernah simpel gitu. Mudah-mudahan menggambarkan ya. Silakan. Kalau saya sih cuman penasaran aja dari teksting itu tuh. Kok bisa ada yang orang tuh ngeklaim, oh ini tanda kenabian ya. Tanda kenabian tuh seperti apa? Maksudnya ini tanda benar-benar ini Tuhan mau orang ini tuh ini Parakletosnya begitu. Karena kan tanda-tanda yang terjadi seperti itu kan kalau aku lihat sih lebih banyak mungkin di PL kali ya. Kalau di PB kan kayaknya nggak ada ya tanda kenabian kayak gitu ya. Makanya saya bingung kok bisa ada yang mengklaim ini orang nih punya tanda kenabian seperti itu. Cuma penasaran di situ sih. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita baca kitab Yohanes ya, Yohanes itu spesifik banyak bercerita soal tanda-tanda ya. Inilah tanda ya. Kalau misalnya Matius biasanya pakai formula inilah penggenapan begitu ya, fulfillment dari sesuatu yang perjanjian lama. Kalau Yohanes tuh pakainya tanda. Ya dan sederetan tanda-tanda Yohanes itu ya menggambarkan ya perjalanan bagaimana memahami Yesus ya. Dan tanda pertamanya yang disajikan Yohanes adalah Yesus merubah air menjadi anggur. Ya, tapi begitu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di pinggir sumur, itu yang Yesus tawarkan adalah ini ada air kehidupan, begitu ya. Jadi air itu ya dan air kehidupan yang menghidupkan itu tanda atau yang berusaha disajikan ya di dalam kisah-kisah narasi Yohanes begitu ya. Yang perempuan Samaria itu bingung ya. Kamu bicara apa gitu ya? Lo kamu tadi minta air ya? Apa kamu punya
ember buat nimba begitu ya. Kamu ngambil airnya aja dari sumur nggak bisa gitu ya. Sekarang kamu bicara soal air kehidupan ya, apa yang sedang kamu bicarakan gitu ya. Tapi Yohanes memang gayanya seperti itu ya. Nikodemus aja seorang Farisi bingung ya apa yang dibicarakan oleh Yesus ya. Bahwa seseorang itu kalau mau masuk ke dalam kerajaan surga itu harus dilahirkan lagi ya. Lalu Nikodemus langsung tafsirnya literal harafiah ya begitu ya. Bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali begitu ya. Nah, jadi Yohanes itu bicara dengan berbagai tanda-tanda ya kalau kita kembali ke studi PB 1 begitu ya. Itulah bagaimana kisah-kisah itu menghadirkan lagi ya bahwa mungkin Yesus yang sedang dihadapi ini ya, ini bukan manusia seperti yang kasat mata yang kita lihat ini. Ada satu realitas di baliknya ini yang sedang dihadapi ya, yang Nikodemus nggak paham ya, perempuan Samaria itu juga nggak paham ya, tetapi perempuan Samaria merasakannya uluran tangannya, karena orang Yahudi nggak bicara sama orang Samaria ya, tetapi Yesus tuh menawarkan air kehidupan di luar batas-batas yang dipahami, batas etnis, batas agama, bahkan orang Samaria sama orang Yahudi berantem adanya ya, tetapi Yesus tuh nggak ragu-ragu ya menyapa perempuan Samaria yang dianggap musuh bebuyutan sebenarnya, dan dengan diskusi yang sangat tidak teologis ya. Aku haus nih, minta air gitu ya. Mana ada gitu ya rabi terkenal yang ngomongnya ngelantur kayak gitu ya untuk mulai begitu ya. Itu kisah yang sangat aneh ya. Tetapi Yohanes menghadirkan tanda-tanda itu ya, dan buat hati yang memahami ya apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan di dalam narasi itu ya, itu akan percaya begitu ya. Tetapi kan kata Yesus, orang yang lahir dari Roh Kudus itu seperti angin ya. Kita nggak paham itu ya, kenapa ada yang percaya dan kenapa ada yang enggak begitu ya. Gitu tuh Pak San. Ya, kalau soal tanda-tanda ya. Jadi bukan hal yang asing juga di Alkitab Kristen sebenarnya. Satu lagi deh Pak, kan yang ceritanya kan tadi ada Waraka itu yang justru menenangkan itu ya Pak. Terus aku jadi berpikir gitu Pak, kan ini udah zaman yang jauh setelah Yesus meninggal, naik surga, bangkit naik ke surga, terus jauh setelah zaman rasul-rasul gitu ya. Kan sekarang jadi udah ada maksudnya yang ada itu yang terkenal tuh rasul dan kayaknya nabi-nabi itu nggak terkenal lagi. Bahkan kan Tuhan Yesus tuh bilang nanti akhir zaman justru akan ada nabi-nabi tapi palsu, bukan yang asli. Nah, saya jadi penasaran ini kenapa bisa tiba-tiba ada orang Kristen yang justru mendukung ini sebagai seorang nabi tapi bukan menuduhnya sebagai nabi palsu, padahal Tuhan Yesus sudah bilang nabi-nabi yang akan datang di akhir-akhir zaman nanti, kan orang zaman dulu juga percaya setelah itu udah zaman akhir nabi-nabi palsu gitu. Tapi kenapa ini justru kayak didukung sebagai ini nabi asli yang akan memimpin umat Tuhan seperti itu. Ya itu penasaran saya sih. Ya, jadi kalau dari sisi pemahaman Islam tradisional ya, nabi-nabi itu kan memang digerakkan oleh Tuhan begitu ya, dan mewarisi kitab-kitab suci ya. Nah, lalu kitab suci yang paling terakhir ya, dan the seal of the prophet ya, yang paling mutakhir diyakini adalah Muhammad ya, dan kitab suci Quran itu sempurna diturunkan semacam itu bahkan secara mekanis ya, sehingga tidak ada kemungkinan terjadi distorsi. Sementara diyakini kitab-kitab Yahudi dan Kristen itu sudah terdistorsi begitu ya, dan itu bahkan tertulis juga di Quran ya, ayat-ayat Quran yang menyebutkan bahwa ada distorsi ya di dalam kitab-kitab yang terdahulu begitu ya, sehingga ya kalau disuruh memilih, umat Islam tradisional akan meyakini tradisi yang diwarisinya juga kitab sucinya gitu ya. Sama juga ya, nah ini kembali ya pertanyaannya ya, coba bayangkan ya dialog dengan orang Yahudi yang nggak percaya Yesus begitu ya. Orang Yahudi yang nggak percaya Yesus akan tanya ya, itu kitab perjanjian baru itu gimana sih gitu ya, kok bisa ya Yesus itu Mesias gitu ya. Tentu orang Kristen akan bilang ya bahwa loh ini kan benar ya,
kitab-kitab ini memenuhi ya setiap nubuatan yang terjadi dari perjanjian lama ya, yang menjanjikan memang ada Mesias ya. Lalu juga kalau Matius itu mengisahkan kerajaan Daud ya, yang sekarang ada dan di dalam perjanjian lama itu dijanjikan akan bertahan untuk selama-lamanya begitu ya. Tapi kan Daud udah selesai. Begitu ya, begitu juga kerajaannya ya udah bubar, juga udah jatuh dan udah dibuang seluruhnya ke Babel begitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga itu ya yang dikisahkan oleh Matius, nah itu digenapi oleh Yesus ya, yang kerajaannya bukan berasal dari dunia ini. Begitu ya. Nah tapi orang Israel kan bilang, loh kenapa tafsirnya bisa gitu ya, nggak paham ya, ini udah selesai kitab-kitab kanon PL ini yang kita warisi begitu ya. Ini apa Matius ini nggak ngelindur ya, udah selesai lah. Ya mungkin nabi yang paling besar itu ya Daniel begitu ya, dan Yesaya begitu ya. Dan tentu Musa ya yang menurunkan seluruh hukum Taurat itu yang terus kita jalani begitu ya. Ini nabi Mesias ini, Yesus ini siapa gitu ya. Ya mungkin selayaknya ya dia disalib begitu ya, karena kok meragukan gitu ya. Jadi kalau kita memahami ketegangan itu ya, tentu ada ya orang Yahudi yang percaya Yesus ya, termasuk Paulus ya, dan kelompok Yesus ya banyak ya, sampai sekarang juga ada ya kelompok orang Yahudi mesianik ya, mesianik Jew istilahnya ya. Mereka kadang-kadang enggan menyebut diri Kristen ya, karena kalau Kristen itu nanti terbayang persekusi yang dihadirkan orang Kristen terhadap orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang percaya Yesus tuh sering menyebut dirinya Messianic Jew begitu ya, untuk keluar dari tafsir yang bisa antisemitik begitu ya. Nah juga Messianic Jew itu sangat kental juga masih berusaha menghidupi bagian-bagian dari perjanjian lama. Nah kalau orang Kristen kan seringnya adalah ya udah nggak usah yang perjanjian lama itu, semua udah digenapi di dalam Yesus dan kita even nggak menghargai lagi hari Sabat ya dengan sungguh-sungguh, padahal itu ada di 10 hukum Allah begitu ya. Nah jadi kadang-kadang orang Yahudi itu dengan dengan tepat ya bisa mengkritisi orang Kristen, bahwa orang Kristen tuh membaca PL tapi itu nggak memahami dan nggak menghayati PL begitu ya. Nah kalau kita merasakan lagi ketegangan itu ya, nah kita mungkin jadi lebih mudah memahami ketegangan antara Kristen dan Islam. Ini banyak yang jadi terpaksa merenung nih. Ya, thank you Pak San pertanyaan-pertanyaannya. Ya kita udah injury time nih, tapi kalau ada pertanyaan atau komentar yang terasa ingin ditanyakan silakan. Oke, kalau nggak ada saya matikan recordingnya ya.